Ditanyakan oleh makhluk itu, apakah agamamu? Kata si makhluk. Aku menjawab, aku Nasrani. Binasalah engkau. Celakalah engkau, kembalilah engkau kepada agama Islam. Sebab kamu sekarang berada di pulaunya jin kaum muslim. Dan tidak akan selamat di sini kecuali orang muslim, kata si makhluk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Di sini Ahmad ingin bercerita tentang pendeta Nasrani dan jin muslim. Suatu hari Imam Syafi'i melihat seorang pendeta Nasrani tawaf di Ka'bah. Kaget. Loh, kok bisa orang Nasrani masuk ke kota suci dan bertawaf? Akhirnya mendekatilah Imam Syafi'i ke pendeta itu lalu bertanya, apa yang menyebabkanmu meninggalkan agama ayah-ayahmu? Maksudnya meninggalkan agama Nasrani. Pendeta menjawab, aku menemukan yang lebih baik. Wih, penasaran Imam Syafi'i, bagaimana kisahnya? Akhirnya si pendeta ini berkisah. Ketika saya di kapal yang berada di tengah laut, tiba-tiba kapal saya ini pecah. Sehingga saya terombang-ambing oleh lautan dan saya untuk bertahan hidup berpegangan ke bongkahan-bongkahan kayu. Hingga tibalah saya terdampar ke suatu pulau, di mana pulau itu dipenuhi dengan pohon-pohonan yang sangat enak buahnya, lezat sekali. Ketika aku makan, lebih lezat daripada madu. Buahnya lunak dan lezat, lebih manis dari madu dan lebih lunak dari mentega. Dan di situ pula terdapat sungai dengan air yang segar. Lalu saya berucap, alhamdulillah atas nikmatku ini. Saya di pulau tersebut tidak kekurangan sama sekali. Sampai saya menunggu datang kapal untuk menyelamatkan saya tidak pernah kelaparan di pulau itu. Namun tiba malam hari, saya khawatir ada binatang buas yang akan memangsa saya. Akhirnya saya tidur menaiki pohon. Jadi saya naik ke pohon untuk tidur di sana, agar terhindar dari serangan binatang buas, pikir saya. Lalu suatu ketika saya melihat ada makhluk dari laut mendekat ke saya. Semakin dekat hingga dia tiba di daratan. Lalu saya melihat sungguh aneh makhluk itu. Ia berkepala burung kasuari tapi wajahnya manusia. Kakinya kaki onta dan ekornya ekor ikan. Maka saya takut. Akhirnya saya turun dari pohon lalu saya lari. Makhluk itu berkata, jika engkau semakin berlari maka engkau akan binasa. Diamlah. Maka saya diam, tidak lari, saya menoleh. Ditanyakan oleh makhluk itu, apakah agamamu? Kata si makhluk. Aku menjawab, aku Nasrani. Binasalah engkau. Celakalah engkau, kembalilah engkau kepada agama Islam. Sebab kamu sekarang berada di pulaunya jin kaum muslim. Dan tidak akan selamat di sini kecuali orang muslim, kata si makhluk itu. Saya takut, saya bertanya, bagaimana cara saya bisa masuk Islam? Si makhluk menjawab, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka segera saya membaca syahadat tersebut. Akhirnya saya masuk Islam. Lalu si makhluk ini berkata, kamu akan tinggal di sini atau akan pulang ke keluargamu? Saya menjawab, saya akan pulang ke keluargaku. Baiklah, tunggulah di sini hingga kapal datang untuk menyelamatkanmu. Akhirnya si makhluk itu kembali lagi ke lautan. Berselang beberapa saat datang kapal. Saya memberikan kode, tolong aku, tolong aku. Kapal itu mendekat lalu membawaku pulang. Di sana ada 9 orang atau 12 orang. Lalu aku bertanya, apa agama kalian? Agama kami Nasrani. Akhirnya saya bercerita tentang kisah saya barusan yang saya alami di pulau itu. Mereka semua beriman kepada
Allah dan Rasulnya. Akhirnya semuanya masuk Islam. Ini kisah yang dijumpai oleh Imam Syafi'i ketika melihat pendeta Nasrani tawaf di Ka'bah. Masya Allah. Dan kita tidak bisa mengingkari, jin itu memang ada. Dan jin itu memang ada yang muslim, ada yang kafir. Di sini dijelaskan, sebagaimana manusia dan hewan, para jin ini juga makan dan minum, menikah, beranak, serta mati. Para jin ini adalah penghuni dunia yang hidup di tempat-tempat sepi dari manusia dan di padang pasir. Dan di antara para jin itu ada yang hidup di pulau-pulau di tengah laut, di tempat sampah, di tempat rusak, dan di antara mereka ada yang hidup bersama manusia. Ini jin sama seperti kita, namun jin memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Apa? Jin itu bisa terbang, bisa naik ke langit, bisa mendengar apa yang sedang hit di langit. Makanya dukun-dukun itu bisa menebak masa depannya karena dibantu jin yang menguping. Ya, sekalipun sama jin itu dikasih bumbu, dikasih penyedap segala macam. Jin ini juga sama-sama makan. Sama-sama nikah, sama-sama mati juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.